Di halusinasi itu ada yang namanya melatih cara kontrol halusinasi dengan aktivitas terstruktur. Nah, kenapa dikatakan aktivitas terstruktur? Ya, ada beberapa aktivitas yang dilakukan secara berurutan selama jangka waktu tertentu. Jadi pengertiannya adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang yang mengalami halusinasi ya, atau mendengar suara-suara palsu atau mendengar suara palsu ya, dengan cara melakukan aktivitas ya, atau melakukan beberapa aktivitas, bisa 3 sampai 4 aktivitas selama kurang lebih 2 sampai 3 jam ya, sampai suara-suara itu teralihkan ya. Itu latihan cara kontrol halusinasi dengan aktivitas terstruktur. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dengan melakukan aktivitas terstruktur, maka akan fokus dengan kegiatan yang sedang dilakukan, sehingga secara otomatis isi halusinasinya akan teralihkan dan tidak memberi kesempatan halusinasinya muncul lagi ya. Sehingga kalau orang sudah melakukan aktivitas secara terstruktur, otomatis yang tadinya halusinasinya sudah terputus oleh menghardik, maka ketika melanjutkan aktivitas dia akan teralihkan, tidak muncul lagi ya. Makanya kan kendala orang mengatasi halusinasi itu seringkali dia sudah menghardik, memang hilang, tapi setelah itu muncul lagi. Makanya menunya sebenarnya adalah melakukan aktivitas terstruktur ya. Jadi tujuannya untuk mendistraksi sebenarnya ya. Jadi melatih fokus, konsentrasi kepada aktiviti yang dilakukan sehingga halusinasinya itu teralihkan. Itu prinsipnya. Hampir sama dengan bercakap-cakap. Kalau bercakap-cakap adalah nyari orang ya, untuk diajak bercakap-cakap. Kalau ini mencari sesuatu kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Nah, sehingga output nyatanya dari kegiatan ini sebenarnya jadwal. Tapi kalau dia sudah mandiri ya, sesuai yang diharapkan, dia nggak perlu bikin jadwal sebenarnya. Sudah akan ingat dengan sendirinya kalau sudah membudaya. Tapi di awal-awal latihannya ya membuat jadwal. Nah, jadi alatnya apa? Alatnya ya kertas dan ballpoint. Kalau dia mau melanjutkan melakukan aktivitas ya alat-alat yang dibutuhkan di dalam melakukan kegiatan ya. Cuma kalau output akhirnya sampai jadwal saja ya sudah bagus ya. Kemudian berikutnya adalah langkahnya. Langkah latihan cara kontrol halusinasi dengan aktivitas terstruktur adalah satu, pasti menjelaskan dulu bahwa kita harus mengenal dulu benar-benar ada halusinasi atau tidak ya. Jadi kita pastikan bahwa itu halusinasi ya, bisa fokus, konsentrasi, kemudian ingat-ingat ada nggak suara. Kalau pas fokus dan konsentrasi ya toh, ternyata ada, pastikan lagi ada sumbernya enggak. Kalau ada sumber suara ya tidak halusinasi. Tapi kalau ternyata mendengar tapi nggak ada sumbernya, berarti halusinasi ya. Jadi mengenal dulu, oh ya saya sedang berhalusinasi. Berikutnya langkah kedua adalah lihat jam. Makanya kalau mengontrol halusinasi seringkali kan dikaji biasanya muncul halusinasi itu jam berapa, ya enggak? Ya. Maka kita tetapkan, oh ya kalau dia halusinasi itu muncul jam 12, maka paling tidak ya setelah terputus jam 12 sampai jam 2 atau jam 3 itu dia berkegiatan. Kalau untuk maintenance supaya nggak muncul, kalau biasanya muncul jam 12, maka setiap jam 11 sampai jam 3 atau jam 2 dia akan berkegiatan.
Kalau untuk maintenance ya, pencegahan. Tapi kalau untuk mengatasi setelah menghardik, kenali jam berapa ini. Oh ternyata jam 12. Maka 3 jam dari jam 12 itu menyusun rencana aktivitas terstruktur apa saja yang bisa dilakukan. Ya. Nah, langkah berikutnya adalah setelah ketahuan jamnya, maka identifikasi jenis-jenis kegiatan yang bisa dilakukan di jam itu. Oh, ternyata antara jam 12 sampai jam 2 misalnya ada beberapa kegiatan. 1. Sholat. 2. Makan. 3. Bersih-bersih. 4. Nonton TV. 5. Ya, membaca. Nah, setelah ketemu step by stepnya, oh kegiatan yang bisa dilakukan, maka berikutnya adalah tulis kegiatan itu. Ya mungkin 4 sampai 5 kegiatan. Sebenarnya 3 sampai 4 kegiatan aja sudah cukup untuk mendistraksi. Ya. Seperti itu. Jadi 3 sampai 4 saja sudah bisa. Nah, kemudian setelah ditulis, kita tetapkan masing-masing kegiatan berapa menit akan dilakukan. Ya. Misalnya, oh, kalau sholat itu berapa menit sama mengambil air wudhu? Sekitar 10 menit misalnya, atau 15 menit. Kemudian makan siang. Makan siang itu berapa menit dari mempersiapkan sampai makan siang? Oh, ternyata 30 menit. Ya, kalau kemudian berikutnya bersih-bersih. Itu berapa menit? Oh, akhirnya ketemu 30 menit. Misalnya, atau 20 menit. Habis itu nonton TV. Oh, berapa menit? 15 menit ya. Kalau 30 menit suka nggak tahan. Membaca berapa menit. Nah, setelah ketemu maka disusun. Jam sekian sampai jam sekian apa, jam sekian sampai jam sekian apa, jam sekian sampai jam, akhirnya jumlah totalnya antara 2 sampai 3 jam. Habis itu mulai kerjakan satu persatu. Nah, makanya ini hanya bisa terkerjakan dengan baik jika pasien itu benar-benar 1. Sadar dengan penyakitnya, 2. Mengenal dengan penyakitnya, sehingga sulit kalau menyangkal. Makanya harus bisa nerima halusinasinya, baru bisa ketika diajarkan aktivitas terstruktur itu nyambung. Ya, cuma kan nggak apa-apa. Yang penting sudah mengajarkan cara aktivitas terstruktur, dia tahu bahwa harus berkegiatan dan berkegiatannya itu seperti apa. Nah, kemudian bareng-bareng bikin jadwalnya. Kadang-kadang pasien nggak bisa nulis atau bingung, maka dituliskan. Nah, setelah itu, setelah jadi jadwal, suruh membaca. Oh ya, berarti ketika mengalami halusinasi harus membuat jadwal. Kegiatan ini akan dilakukan berapa? Kegiatan ini akan dilakukan kemampuan dia membaca jadwal itu, ada rasa memiliki untuk melakukan. Habis itu silahkan mereka melakukan kegiatan itu. Kalau untuk pencegahan ya paling tidak dia sudah tahu bahwa oke, kalau saya berhalusinasi saya akan melakukan apa. Karena kalau waktunya sudah ketebak ya, jam sekian menjelang tidur, dia sudah akan tahu apa saja yang dikerjakan. Nah, kalau latihan aktivitas terstruktur ini dilakukan, maka hasilnya apa? Pastinya dia akan tidak cemas lagi, akan tenang, karena selalu tahu bahwa kalau seandainya halusinasinya muncul, apa sih yang bisa dilakukan untuk menolong dirinya sendiri ketika tidak pas jam minum obat, ya, ketika sudah menghardik, ketika tidak ada orang, dia udah tahu bahwa oh ya saya harus berkegiatan, ya. Dan itu kalau dikerjakan dengan baik, hasilnya akan baik pula. Cuma persoalannya ya tidak seperti itu. Mengajarkan aktivitas terstruktur rata-rata gimana? Kamu kegiatan ya
Kamu ikut kegiatan biar halusinasinya hilang, cuma kayak gitu. Ya, sehingga ya nggak akan. Dia tahu bahwa kegiatan itu penting dilakukan untuk mengatasi halusinasi, tapi dia nggak tahu mengawalinya dan mengakhirinya. Nah, maksud nggak? Padahal yang dimaksud adalah merubah mindset dia, cara berpikir dia bahwa aktivitas terstruktur itu penting. Sama halnya ketika mengajarkan bercakap-cakap. Kamu kalau halusinasi ngobrol ya, tapi nggak tahu prosesnya, kan nggak iso, hanya himbauan saja. Nah itu adalah tentang aktivitas terstruktur ya.